رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Apa yang disebut dengan introvert dan extrovert, ya. Lah, introvert dan extrovert itu adalah bagian dari ilmu psikologi, ya, psikologi. Jadi introvert dan extrovert itu adalah personality yang dibahas di dalam ilmu psikologi, ya. Pembahasan ini akan mengarah pada satu pembahasan yang disebut dengan neuroscience, kan begitu, ya. Nah, bagaimana Islam memandang ilmu psikologi inilah kita harus tahu ini, ya. Ini ada pembahasan sendiri dalam Islam dalam memandang ilmu psikologi. Beberapa ulama kita membahas ini, ulama-ulama kontemporer itu, ya. Nah, kita harus tahu dulu, paham dulu apa psikologi itu. Lah, psikologi itu adalah ilmu yang di dalamnya itu memiliki dua pandangan, ya. Jadi pandangan area ilmu dari psikologi itu tidak lepas dari dua pandangan ini, ya. Pandangan pertama adalah terhadap naluri, ya, atau kemudian di dalam psikologi itu lebih dikenal dengan insting, kan gitu, ya, insting, ya. Kemudian yang kedua adalah pandangan terhadap otak manusia, ya, karena insting itu dipengaruhi oleh otak manusia, kan begitu pemahamannya. Lah, pertama pembahasan berkenaan dengan naluri, Sigmund Freud, ya. Jadi ini salah satu tokoh yang mungkin kita kenal berkenaan dengan psikologi, meskipun sebagai seorang muslim kita tidak boleh sebenarnya menjadikan Sigmund Freud ini seorang tokoh. Kenapa? Karena dia itu orang yang suka mabuk-mabukan, orang yang kemudian bahkan meninggalnya karena mabuk, kan begitu. Melakukan itu karena bukan mabuk, karena sering minuman keras itu, ya. Jadi naluri itu menurut Sigmund Freud itu di dalam bukunya bahwa dia mengatakan bahwa mental unit of bodily needs expressed in the form of desire or called instinct, kan gitu. Jadi gambaran sebuah mental, ya, kebutuhan jasmani mengekspresikan bentuk dari desire, kan gitu, ya, yang kemudian dipanggil dengan insting, ya. Lah, istilah naluri itu dikenal pertama kali oleh Wilhelm Wundt, jadi 1870 itu dikenal dengan insting. Kemudian oleh McDougall 1932 itu dirubah menjadi propensity atau yang kemudian kita sebut dengan kecenderungan, kan begitu. Ya, kemudian Frank Beach itu kemudian merubah istilah itu menjadi human behavior. Meskipun pada waktu itu, setelah itu buku-buku Sigmund Freud itu terkenal, ya. Bahkan dikatakan oleh Frank Beach itu bahwa buku-buku Sigmund Freud itu adalah buku terakhir yang memahami bahwa human behavior itu adalah insting. Jadi naluri itu menurut orang psikologi itu disebut dengan insting, yang kemudian dikenal sekarang dengan human behavior, ya, perilaku manusia, kan begitu. Nah, naluri di dalam ilmu psikologi ada istilah naluri dan otak itu disampaikan oleh Fernald. Dikatakan bahwa psikologi is the science of mind and behavior. Jadi psikologi itu adalah ilmu tentang, ya, mind, akal, kan gitu, dan perilaku, kan gitu. Jadi psikologi itu adalah ilmu tentang akal dan perilaku, ya. Ini adalah pandangan tentang psikologi. Jadi dua pandangan itu tidak akan lepas dari psikologi, ya, dua hal itu. Nah, kemudian psikologi dalam Islam, kita akan memahami bagaimana psikologi dalam Islam itu, ya. Nah, kita tadi mengatakan bahwa psikologi itu adalah ilmu berhubungan dengan naluri dan otak. Ya, naluri manusia itu bahkan dikatakan di beberapa penelitian itu ada 4.000 naluri, bahkan bisa lebih. Namun masih ada yang terungkap, tidak terungkap, gitu, ya. Nah, di satu sisi otak itu menurut psikologi terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, ada otak kiri mungkin yang kita kenal hari ini, ada otak kiri, otak kanan. Otak kiri ini lebih cenderung ke sini, otak kanan lebih cenderung ke sini, dan ya.
yang artinya bahwa setiap manusia memiliki bakat spesifik, ya, bakat spesifik tertentu sejak lahir, ya, itu yang terjadi. Maka sebenarnya bagaimana Islam memandang pemahaman itu? Nah, kalau kita membaca Al-Fiqhul Al-Islami, ya, atau bunga rampai pemikiran Islam itu yang disampaikan oleh Muhammad Ismail itu, ya, dikatakan bahwa ilmu psikologi itu, ya, ini adalah salah satu ulama, gitu ya. Jadi beliau mengatakan bahwa ilmu psikologi itu bukan eksperimen ilmiah, tapi dia adalah pola pikir rasional. Ya, eksperimen ilmiah itu muncul dari hasil dari eksperimen ilmiah itu adalah kepastian. Biasanya eksperimen ilmiah itu dimulai dari menguji materi, ya, contoh kemudian api dan air kemudian muncul uap, kan ini menguji materi, jadi materi ketemu materi, itu yang disebut eksperimen ilmiah. Atau kemudian materi-materi tertentu yang kemudian diuji menjadi satu pemahaman tertentu, ini adalah eksperimen ilmiah, ya. Nah, ilmu psikologi ini bukan seperti itu. Ilmu psikologi ini adalah ilmu pengamatan, makanya disebut oleh Muhammad Ismail itu sebagai pola pikir rasional, di mana dalam pemahaman psikologi itu ada kecenderungan, bahkan bisa salah, bisa benar, bahkan bisa berubah dalam satu kondisi tertentu, kan begitu, ya. Karena mengamati sesuatu, apalagi pola manusia itu memiliki potensi yang dinamis, ya, tidak berhenti, berubah sepanjang waktu, kan gitu. Lah, potensi dinamis itu disebabkan oleh dua gejala, yakni hajatul udawiyah atau yang kemudian disebut dengan kebutuhan jasmani, dan ghorizah itu naluri, ya. Jadi reaksi manusia itu memiliki potensi dinamis itu dua, kebutuhan jasmani dan naluri. Jadi kehidupan manusia itu bisa berubah karena dua gejala itu, kebutuhan jasmani dan naluri itu. Contoh saja, ya, mungkin hari ini kita beradal, makan dan lain sebagainya ada, gitu. Tapi di satu sisi ketika kita berubah, gitu ya, mungkin kita hari ini jadi seorang introvert, gitu ya, segalanya ada, segalanya disediakan, mungkin kita sering di rumah. Tapi kemudian dalam satu kondisi tiba-tiba keluarga kita mengalami satu musibah, ya, kemudian kita kelaparan, tidak punya uang untuk ini, mau tidak mau akhirnya kita berubah dari orang yang kemudian introvert bisa jadi kemudian menjadi extrovert, ya, mencari orang demi apa? Demi makan, ya, demi makan dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan jasmani. Jadi kebutuhan jasmani itu jika kemudian tidak dipenuhi, maka akan memunculkan kematian, kan begitu. Sedangkan naluri apabila tidak dipenuhi, yang ada adalah kegelisahan dan lain sebagainya. Naluri itu di dalam Islam itu kan ada tiga, ya. Kalau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu menyebutkan banyak sekali ghorizah itu, tapi kemudian dari sekian banyak ghorizah ini kalau kita simpulkan ada tiga ghorizah itu. Ghorizah itu tadayyun, ghorizah naluri tentang mensucikan sesuatu, ya, kemudian ghorizatul baqa, ya, naluri mempertahankan diri, dan ghorizatul, ya, naluri untuk melangsungkan kehidupan, memperbanyak dan lain sebagainya, ya. Ada banyak hal berkenaan dengan kebutuhan jasmani dan naluri. Lah, yang selanjutnya berkenaan dengan pemahaman psikologi tentang otak itu, bahwa kita harus memahami bahwa secara anatomi otak manusia itu sama, ya. Otak manusia itu sama, tidak ada perbedaan, ya. Perbedaan di dalam otak kita itu terjadi karena hanya pada daya serap indera itu, ya, bagaimana informasi itu didapatkan, dan kekuatan nalar, ya, bagaimana kemudian menghubungkan fakta dan informasi, ya. Itu semua tergantung bagaimana kita melatih otak kita, ya, daya serap indera itu, ya, maklumat kita, ya, tentang sesuatu dan lain sebagainya, ya. Ketika kita diperlihatkan dengan tulisan Cina, kita bisa baca atau enggak, itu karena tergantung pada daya serap indera kita pada sebelumnya, maklumat sabikoh atau kemudian informasi yang sebelumnya, ya. Pernah enggak kita belajar tentang bahasa Cina dan lain sebagainya?
ya. Terus kemudian kekuatan nalar, ya. Kita memiliki kekuatan nalar ini tergantung pada kita juga, tergantung bagaimana kita memahami satu fakta, ya, kemudian menghubungkan fakta itu, dan juga jam terbang kita, ya. Tapi pada intinya dari sisi anatomi otak manusia sama, ya, entah itu ada belahan kiri atau kanan, semuanya sama, ya. Perbedaannya terjadi karena daya serap ini. Karena kalau kita pernah pernah mendalami salah satu tes psikologi itu, seringkali juga ada orang yang seharusnya kemudian dia itu introvert ternyata kehidupannya extrovert, ya. Ada juga yang kemudian kehidupannya orang yang kalau di Stephen itu kan mungkin ada intuisi, tapi ternyata pada faktanya dia seorang sensing dan lain sebagainya, ya. Nah, dia baru tahu ketika kemudian setelah melakukan tes itu, ya. Artinya apa? Mereka dipengaruhi oleh kehidupan mereka sehari-hari, ya, apa yang mereka dapatkan sehari-hari. Lah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah bisa dirubah antara introvert dan extrovert, dari introvert menjadi extrovert, dari extrovert menjadi introvert? Bisa, ya, bisa. Tidak ada jurnal yang mengatakan, saya sudah ngecek mulai tadi pagi, tidak ada pembahasan yang menyatakan bahwa introvert dan extrovert itu sesuatu yang baik. Bahkan pembahasan psikologi itu lebih banyak bukan hal yang baku, bahkan kemudian bisa berubah, ya. Antara satu sifat ini menjadi sifat ini itu bisa berubah, ya. Yang tidak bisa berubah itu mungkin kalau kita pernah di dalam ilmu pendidikan itu ada seorang tokoh bernama Gagne, gitu. Tulisannya Gagne, gitu ya. Beliau mengatakan bahwa manusia itu punya nature dan nurture. Jadi ada yang sifatnya alami, ada yang sifatnya buatan. Dan kemudian hari ini teori itu kemudian dikembangkan lagi menjadi cikal bakal dari fitrah based education, itu salah satu. Jadi yang nature itu adalah fitrah itu di dalam diri manusia, ya. Nature lah, itu pembahasan yang lain nanti. Jadi saya membahas introvert dan extrovert. Jadi begitu pandangan Islam terhadap psikologi itu, ya, karena introvert dan extrovert bagian dari psikologi, ya, bahwa ilmu psikologi itu adalah ilmu yang tidak pasti, artinya dia memiliki kecenderungan. Jadi kita tidak bisa membagi-bagi, ya. Termasuk hari ini kita mungkin kenal dengan istilah adolescent. Adolescent itu ada istilah remaja, di mana remaja itu umur 15 sampai 20 tahun, kan begitu. Sebenarnya pemahaman ini adalah pemahaman yang berbahaya di satu sisi. Kenapa? Karena hari ini umat Islam itu seakan-akan kemudian dikurung dengan pemahaman itu, adolescent, remaja, gitu ya. Padahal di dalam Islam tidak ada istilah remaja, karena remaja itu yang kita pahami itu orang yang sudah mau tua, kan gitu, mau nikah dan lain sebagainya. Jadi bukan muda lagi. Orang muda itu kan orang sebelum remaja itu, kan begitu. Orang remaja itu sudah mau tua dan lain sebagainya, kan gitu. Apalagi sampai umur 20. Padahal kita tahu, ya, mujahid Islam itu termasuk, kalau kita pernah mungkin melihat film-film Turki itu, Ertugrul, Kurulus, Osman dan lain sebagainya, Seljuk dan lain sebagainya, Sultan Abdul Hamid, itu banyak sekali umur 21 tahun, 22 tahun mereka berjihad, ya. Sehingga pembatasan ini, ya, adolescent ini sampai umur 20 tahun ini seakan-akan kemudian setelah 20 tahun itu kita sudah masuk masa-masa tua. Makanya orang-orang kita itu hari ini, apalagi orang-orang Indonesia, masa tua itu kan digunakan untuk menikmati hidup diam di rumah, gitu kan, menikmati hasil dari pekerjaan selama ini dan lain sebagainya. Memang begitu. Itu yang terjadi hari ini, ya. Hati-hati dengan pemahaman seperti itu. Kita harus punya dasar berkenaan dengan hal itu, ya, bahwa Allah di dalam surat
Ar-Ra'd itu mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Artinya Allah memberikan satu potensi di dalam diri manusia itu, ya, untuk merubah nasibnya sendiri. Ya, Allah membolehkan itu. Bagaimana kita merubah nasib itulah kemudian prosesnya, itulah yang kemudian Allah minta pertanggungjawabannya nanti di akhirat, gitu ya. Jadi ini beberapa hal, ya. Jadi kita sebagai seorang Muslim itu berharap, ya, kita tidak terbatas dengan introvert dan extrovert. Batasan kita adalah batasan agama kita. Ya, ketika Allah mengatakan kita harus berdakwah, sekalipun dia seorang introvert, maka kita juga harus berdakwah. Ya, tidak ada kemudian aturan-aturan di dalam Islam itu, kewajiban-kewajiban di dalam Islam itu membeda-bedakan antara kemudian introvert dan extrovert, kecuali dalam hal-hal tertentu saja, gitu. Seperti kemudian ketika Islam membahas antara laki-laki dan wanita punya kewajiban masing-masing. Cuma antara laki-laki dan wanita juga punya kewajiban yang sama. Maka ketika itu berhubungan dengan kewajiban yang sama, sudah tidak ada lagi namanya kemudian introvert dan extrovert itu. Cuma memang, ya, kalau kita kembali pada personality itu, ya, itu punya caranya masing-masing. Punya caranya masing-masing. Ya. Ketika berdakwah juga punya caranya masing-masing. Lah itulah kita belajar pun punya caranya masing-masing. Ya. Jadi kalau kita ngomong Islam, maka apakah introvert dan extrovert itu bisa berubah? Maka jawabannya ini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi itu pembahasan saya sedikit, ya. Semoga kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi yang pendek nanti, panjang mungkin kalau boleh, kalau ada waktunya silakan. Ya, mungkin itu dari saya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.